Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan, NIM 131910201040. Di sini saya akan menjelaskan tentang remedi UAS pengukuran listrik. Untuk soal yang pertama, yaitu sebuah galvanometer diuji dalam rangkaian berikut, di mana E sama dengan 1,5 volt, R1 nya sama dengan 1 ohm, R2 2500 ohm, R3 sama dengan variabel. Dengan membuat R3 pada 450 ohm, defleksi galvanometer adalah 150 mm, dan untuk R3 sama dengan 950 ohm, defleksi berkurang menjadi 75 mm. Nilai resistansi galvanometer dan sensitivitas arus galvanometer tersebut adalah IG sama dengan R1 dibagi R1 plus R3 plus RG dikalikan IT. IG1 sama dengan 2 IG2, IG sama dengan 1 dibagi 1 plus 450 ditambah RG sama dengan 2 kali 1 dibagi 1 plus 450 ditambah RG. RG sama dengan 40 ohm. RT sama dengan R2 plus R1 dikalikan R3 plus RG dibagi R1 plus R3 plus RG sama dengan 2500 ditambah 1 dikalikan 450 plus 40 dibagi 1 plus 450 tambah 40 sama dengan 2500 ohm. Sedangkan untuk IT sama dengan 1,5 V dibagi 2500 sama dengan 0,5 mikroampere. IG sama dengan R1 dibagi R1 plus R3 plus RG dikalikan IT sama dengan 1 dibagi 1 plus 450 plus RG dikalikan 0,6 sama dengan 1,2 picoampere. E1 SI sama dengan 1,5 dibagi 1,2 mikroampere sama dengan 1,25 mm dibagi mikroampere. Sedangkan untuk soal nomor 2, yaitu tentukanlah nilai resistance yang harus dipasang pada sebuah sound arrestan pada ampermeter seperti pada gambar berikut, dengan tahanan dalam Rm sama dengan 500 dan arus defleksi penuh 1 mA akan menghasilkan batas ukur rangkaian ganda 1 ampere, 5 ampere dan 10 ampere. Batas ukur 1 ampere. Ra plus Rb plus Rc sama dengan 1 Im kali Rm dibagi 1 ampere dikurangi Im sama dengan 50 dibagi 999. Untuk batas ukur yang 5 ampere, yaitu Ra plus Rb sama dengan Im dikalikan Rc plus Rm dibagi 5 ampere dikurangi Im. Rc plus 50 dibagi 4,999. Batas ukur 10 ampere. Ra sama dengan Im dikalikan Rb plus Rc plus Rm dibagi 10 ampere dikurangi Im. Rb plus Rc plus 50 dibagi 9,99. Untuk soal yang nomor 3, dari dua metode voltmeter ampermeter seperti gambar A dan B berikut, maka untuk mengukur tahanan yang tinggi dapat digunakan gambar titik-titik. Berikan alasan Anda. Karena dengan asumsi berarti bahwa tahanan ampermeter adalah 0 dan tahanannya voltmeter tak berhingga, sehingga kondisi rangkaian tidak terganggu. Dalam gambar A, arus sebenarnya turbulen yang disalurkan ke beban diukur oleh ampermeter, tetapi voltmeter lebih tepat mengukur tegangan sumber daripada tegangan beban nyata aktual. Jika Rx besar dibanding terhadap tahanan dalam ampermeter, kesalahan yang diakibatkan oleh temperatur tegangan tinggi dalam ampermeter dapat diabaikan dan Ft sebagai mendekati tegangan beban yang sebenarnya atau Fx. Soal yang keempat, nilai resistor pengali yang harus dipasang pada sebuah gerak de Arsenal dengan tahanan dalam Rm sama dengan 100 ohm dan skala penuh 1 dp atau 1 mikroampere akan menjadi voltmeter DC rangkuman ganda dengan batas ukur 0 sampai 10 volt, 0 sampai 50 volt, 0 sampai 250 volt, 0 sampai 500 volt seperti pada gambar di samping. Untuk yang rangkuman 10V, RT sama dengan 10 dibagi 1 mA sama dengan 10 kilo ohm. RS sama dengan RT dikurangi R4 plus Rm sama dengan 50 dikurangi 40 sama dengan 40 kilo ohm. Untuk rangkuman 50 volt, RT sama dengan 50 dibagi 1 mA sama dengan 50 kilo ohm. RS sama dengan RT dikurangi R4 ditambah Rm, 50 dikurangi 10K sama dengan 40 kilo ohm. Rangkuman untuk rangkuman yang 250 volt, RT sama dengan 250 dibagi 1 mA sama dengan
250 kilo ohm. Sedangkan untuk RS sama dengan RT dikurangi R3 plus R4 plus RM sama dengan 250 dikurangi 50 kilo ohm sama dengan 200 kilo ohm. Untuk rangkuman yang 250 ohm RT sama dengan 500 dibagi 1 mA sama dengan 2500 ohm. Soal yang kelima, gambar berikut adalah alat ukur frekuensi yang disebut di titik. Jelaskan prinsip kerja dari ukur. Alat ukur di atas adalah merupakan frekuensi meter. Prinsip kerjanya ialah sinyal yang akan diukur frekuensi diubah menjadi barisan pulsa. Satu pulsa untuk setiap siklus sinyal. Kemudian jumlah pulsa yang terdapat pada interval waktu tertentu dihitung dengan counter elektronik. Karena pulsa ini dari siklus sinyal yang tidak diketahui, jumlah pulsa pada counter merupakan frekuensi sinyal yang diukur. Karena counter elektronik ini sangat cepat, maka sinyal dari frekuensi tinggi dapat diketahui. Soal yang keenam, sebuah gambar di radius tertentu dihasilkan dengan memasukkan tegangan sinus ke terminal-terminal masukan vertikal dan horizontal sebuah CRO. Gambar ini membentuk 5 garis singgung terhadap vertikal dan 3 terhadap horizontal. Gambarlah radius tersebut dan tentukanlah frekuensi sinyal yang dibuat ke penguat vertikal jika frekuensi tegangan masukan horizontal adalah 3 kHz. Perbandingannya sama dengan 5/3 dari gambar, yaitu 5000 Hz plus 3000 Hz dibagi 3000 Hz sama dengan 8/3. Itu soal yang nomor 7. Gambar berikut adalah tabung dari osiloskop. Jelaskan prinsip kerja terjadinya berkas cahaya pada partikel osiloskop dan bagaimana menentukan tekanan yang tampil pada layar dengan partikel tersebut. Saat kita menghubungkan probe ke sebuah rangkaian sinyal, tegangan mengalir dari probe menuju ke pengaturan vertikal dari sebuah sistem osiloskop atau vertikal system. Sebuah attenuator akan melemahkan sinyal tegangan input, sedangkan amplifier akan menguatkan sinyal tegangan input. Pengaturan ini ditentukan oleh saat kita menggerakkan knob atau volt per diff pada user interface osiloskop. Tegangan yang keluar dari sistem vertikal lalu diteruskan menuju plat defleksi vertikal pada sebuah CRT atau cathode ray tube. Sinyal tegangan yang dimasukkan ke plat ini nantinya akan digunakan oleh CRT untuk menggerakkan bekas-bekas elektron secara bidang vertikal saja, atau ke atas atau ke bawah. Selanjutnya, sinyal masukkan ke dalam plat defleksi vertikal. Sinyal tegangan yang teraplikasikan di sini menyebabkan bekas-bekas elektron bergerak. Tegangan positif mengakibatkan bekas elektron bergerak ke atas, sedangkan tegangan negatif menyebabkan elektron terdorong ke bawah. Soal yang ke-8, jika suatu rangkaian jembatan seperti gambar samping, berapakah nilai resistor Rx? Rx sama dengan RAD dikalikan RBC dibagi RCD dikalikan Rx. Rx sama dengan 400 kali 100 dibagi 10 sama dengan 4 kilo ohm. Untuk soal yang nomor 9, tentukan persamaan untuk mencari nilai L dan F pada rangkaian jembatan AC berikut. Lx sama dengan Ls dikalikan R2 dibagi R1. Untuk Rx sendiri, Rs dikalikan R2 dibagi R1. Soal yang ke nomor 10, yaitu jelaskan jenis dan prinsip kerja dari ADC berikut. Prinsip kerja ADC adalah mengkonversikan sinyal analog ke dalam bentuk besaran yang merupakan rasio perbandingan sinyal input dan tegangan referensi. Sebagai contoh, bila tegangan referensi atau Vref 5 volt, tegangan input 3 volt, rasio input terhadap referensi adalah 60%. Jadi jika menggunakan ADC 8 bit dengan skala maksimum 255 akan didapatkan sinyal digital sebesar 60% dikalikan 255, dan hasilnya sama dengan 153 dalam bentuk desimal atau 100110001 atau bentuk biner. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.